Halo teman-teman Pabrik MTI 2020, selamat datang di Alumni Talk spesial Himne MTI. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama aku Sonia Florence, Teknik Industri 2018. Dan di sini aku berkesempatan untuk membawakan acara Alumni Talk spesial Himne MTI. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dimanapun teman-teman lagi menonton video ini, teman-teman tetap stay safe ya, dan juga tetap sehat-sehat. Nah, tentunya teman-teman ada yang kayak udah kepikiran kenapa ya namanya Alumni Talks Himne MTI. Nah, benar banget teman-teman. Jadi pembicara kita kali ini yaitu Insinyur Hardianto Ildiastadi, MSIE, PhD, merupakan pencipta Himne MTI. Dan beliau juga merupakan alumni Teknik Industri tahun 85. Nah, sekarang Pak Dadi juga merupakan dosen mata kuliah ergonomi program studi teknik industri. Nah, jadi mungkin teman-teman nanti berkesempatan untuk kira-kira diajar sama Pak Dadi di mata kuliah ergonomi gitu, kalau misalnya ada kesempatan di depannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kali ya kita ngobrol sama Pak Dadi. Halo Pak Dadi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Halo Pak, nah gimana Pak kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat, baik. Terima kasih. Nah, Pak, malam ini kita bakal ngobrol dan lebih mengenal nih Pak Himne MTI. Jadi malam ini obrolannya akan seputar Himne MTI dan maknanya gitu Pak. Ya, ya. Apa yang ingin diketahui? Oke, Silakan. jadi oke. Nah Pak, mungkin ini pertanyaan yang banyak juga kami pikirkan nih Pak. Sebenarnya bisa nggak Pak diceritakan sedikit mengenai latar belakang awal mula dibuatnya Himne MTI ini Pak? Ya, baik. Eh, saya kalau tidak salah ini karena sudah lama sekali, mungkin nggak hafal betul ya mengenai waktunya, timeline-nya. Kurang lebih, saya waktu tahun 85 saya masuk TPB, kemudian di 86 saya mengalami apa yang namanya OS ya, atau obspek atau masa perkenalan. Di tahun berikutnya, saya adalah, kalau saya tidak salah, entah saya ketua dari panitia OS, kalau saya tidak salah ya, saya adalah ketua panitia OS, atau pokoknya bertanggung jawab dalam kegiatan OPSEK angkatan berikutnya, yaitu angkatan 86. Nah, pada saat itu saya mengatakan, waduh, kita memiliki lagu yang namanya Mars, ya, Mars MTI, tetapi tidak ada himnenya. Nah, padahal antara Mars dengan himne itu biasanya banyak orang yang dua-duanya punya, gitu ya. Nah, bagi saya, bikin himnenya. Nah, kebetulan karena saya walaupun saya bukan orang musik ya, tapi saya senang dengan nyanyi, senang dengan memainkan instrumen musik walaupun saya tidak belajar secara formal. Jadi saya coba-coba di piano, kemudian kayaknya inilah lagunya begitu. Nah, tapi juga ini mudah-mudahan tidak nggak salah tangkap. Itu juga diinspirasi oleh himne dari waktu saya di SMA. Saya SMA 3 Bandung. Nah, kelas kami khusus itu punya himnenya sendiri. Nah, dari situ saya belajar, ternyata ada himne yang bagus untuk didengarkan. Saya bikinlah himne khusus buat MTI. Kurang lebih seperti ceritanya. Dan semenjak itulah himne MTI sering dinyanyikan. Nah, sayangnya, ini kalau saya boleh sedikit cerita, sayangnya tidak sepenuhnya ternyata minimal nadanya itu sama seperti nada yang awal sekali saya buat. Nah, artinya apa? Artinya ini PR nih buat MTI untuk mengembalikan kepada yang sesungguhnya ya, nada yang sesungguhnya seperti apa. Saya sendiri nggak punya lagu tersebut, jadi tadi dikirim kata-katanya, seperti itu ya kata-katanya ya. Malah saya agak kaget sendiri, seperti itu. Nah, kalau ditanya maknanya kurang lebih saja adalah mahasiswa itu kan semacam material yang belum diasah. Nah, gitu. Nah, ini adalah semacam kita mencoba mengembangkan sesuatu yang belum diasah dan mudah-mudahan menjadi benih yang bagus begitu ditanam di tempat tanah yang subur, diberi pupuk, yaitu adalah para dosennya ya.
di dalam suatu lingkungan yang baik, mudah-mudahan menjadi keluarnya adalah menjadi anggota masyarakat yang bisa berkontribusi bagi masyarakat luas. Nah, kurang lebihnya seperti itulah bagi negara ya, berkontribusi bagi negara. Kurang lebih itulah esensi atau makna dari himne MTI. Nah, kurang lebih, silakan. Ada lagi? Oke, berarti tadi Bapak udah menjelaskan gitu ya Pak, kurang lebih latar belakangnya tadi Bapak Ya, terinspirasi dari himne kelas dan juga merupakan ketua OS gitu ya Pak ya untuk ya, mengospek yang angkatan setelahnya. Lalu ya, maknanya sendiri adalah mahasiswa yang tumbuh di tanah yang baik seperti itu ya Pak ya dan ya, akan berguna bagi negara. ya. Oke, bagus banget Pak maknanya. Nah Pak, terlepas dari nadanya yang mungkin berubah ya dari zaman ke zaman, tidak seperti originalnya seperti itu Pak. Ya, Tapi yang ya, tidak ya. berubah kan ini ya Pak ya, lirik lagunya ya Pak. Nah, penasaran nih Mudah-mudahan Pak. ya, Iya. mudah-mudahan tidak berubah ya liriknya ya. Karena saya sendiri nggak punya aslinya seperti apa. Pas tadi saya lihat-lihat, apa benar ya liriknya seperti ini? Nah, Kalau mungkin uh, seingatan Bapak nih Pak, kalau misalnya ada lirik yang apa pernah terlintas gitu di benak Bapak waktu melihat lirik yang baru gitu Pak, interpretasi atau arti apa sih Pak yang dimiliki lirik lagu tersebut? coba saya lihat ya. Intinya kalau Hmm. dari yang apa istilahnya, pertama baik pertama ya, putra putri bangsa, pilar harapan negara. Nah ini kan sesuatu ya yang menjadi harapan negara dan juga dengan memohon pada yang maha kuasa. Terus kemudian kebersamaan di sebagai sivitas akademika ITB. Nah, itu kita ada di suatu komunitas yang lebih besar. Untuk apa kita ada di sana? Berjuang menuntut ilmu, ya, berbakti, berkarya. Nah, panjinya, nah, di bawah benderanya adalah teknik industri. Diakhiri dengan melangkah meraih cita-cita demi nusa dan bangsa di bawah naungan Panji Teknik Industri lah kurang lebih ya seperti itu ininya. Jadi kembali lagi pada apa yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi sebuah benih, mudah-mudahan menjadi benih yang kalau ditaruh di tanah yang subur, diberi pupuk, diairin, nah menjadilah pohon yang kuat, bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, berarti liriknya sendiri memiliki makna yang kurang lebih sama gitu ya Pak dengan makna Ya, keseluruhan lagunya, di mana ya, adanya transformasi mahasiswa yang diibaratkan benih gitu ya, yang ditanam di tanah yang baik dan didoakan untuk bertumbuhnya dengan subur dan nantinya ya, akan memberikan manfaat yang baik bagi negara ya, gitu ya ya, Pak ya. kurang lebih lah seperti itu. Ya, Ya. Oke. Nah Pak, Himne MT ini kan kalau sekarang ya Pak sejak saya sendiri masuk di teknik industri dan juga di MTI, saya sering gitu mendengarkan himne MTI ini dinyanyikan maupun diputar seperti itu. Nah ya. sebenarnya dari sisi pencipta himne MTI sendiri Pak, himne MTI ini biasanya dinyanyikan atau diputar pada kesempatan apa saja ya Pak? Ya, dari yang waktu pertama saya buat itu kalau saya tidak salah digunakan untuk penerimaan mahasiswa baru yang masuk MTI. Yang kedua adalah saat wisuda. Ya, saat wisuda. Wisuda dulu berbeda dengan wisuda sekarang. Dulu itu kecil, ada panggung kecil, kita selalu rame. Ya, bahkan kalau dulu itu ada, aduh, agak zaman-zaman rame lah dulu ya, lempar-lemparan apa segala macam ya. Sekarang mungkin saya nggak tahu, mungkin sudah tidak begitu karena kita ada di gedung atau kita ada di tempat yang lebih formal. Tetapi dua occasion, dua acara tersebut biasanya yang di mana kita menyanyikan lagu tersebut. Itulah, saya ingat saya dua acara itu ya minimal. Iya, sebenarnya sampai sekarang sih Pak penerimaan seperti kayak anggota itu himne MTI itu sering dikumandangkan seperti itu. Iya, iya, Oke, mungkin ini pertanyaan yang saya tujukan ke Bapak sebagai pencipta himne MT ini, Pak. Gimana sih, Pak, perasaannya ketika himne yang Bapak ciptakan kira-kira udah berapa tahun yang lalu? Udah sampai 35 tahun yang lalu tuh, Pak. iya, Masih iya, sampai sekarang
dipakai gitu Pak, dan menjadi Ya, salah satu identitas MTI. Bagaimana Pak? ya. Ya, yang pasti yang pertama tuh surprise ya. Surprise karena sesuatu yang tadinya tidak saya sangka masih ada sampai sekarang. Jadi itu dari segi surprise-nya. Bahkan saya lupa pada beberapa waktu yang lalu, mungkin 1-2 tahun yang lalu, di kelas entah bagaimana ada diskusi tentang himne, ya, himne MTI, apa di kelas atau mungkin asisten saya atau apalah ya. Jadi saya surprise, oh ada ya himne MTI dan masih sampai sekarang. Itu pertama surprise. Yang kedua adalah jelas bangga ya, kita membuat sesuatu dan itu dipakai terus, jelaslah punya perasaan yang sangat-sangat bangga. Ya, dua itu rasanya surprise dan bangga. Yang mudah-mudahan saja, nah perasaan yang ketiga adalah mudah-mudahan bisa diteruskan ya, diteruskan, tapi dengan mudah-mudahan liriknya tepat dan juga dengan nada yang betul juga, karena bagaimanapun ciptaan itu kalau dinyanyikan oleh mereka yang menyanyikan dengan nada yang salah, ada rasa sedikit ya dalam hati yang kurang, aduh sayang ya, nah gitu. Jadi bangga tapi kok ada rasa sayangnya. Nah kalau itu bisa bangga tapi betul nadanya pun juga rasanya lebih lebih klop lah ya, lebih lebih perfect buat saya. Baik. Nah, Pak, sebelum kita menutup perbincangan yang lumayan singkat ini, yang kita membahas himne juga maknanya nih, Pak, boleh nggak saya request gitu, Pak, Bapak melafalkan Ya, atau mungkin menyanyikan himne MT ini, Pak? ya boleh, boleh. Eh, saya sering sekali menyumbangkan lagu di berbagai pertemuan ya. Saking sumbangnya nggak ada yang dengerin gitu. Jadi kalau saya suruh nyanyi, emangnya bagus. Nggak juga. Saya nyanyi itu hanya karena ya hobi ya di kamar mandi, hobi di tempat-tempat yang tidak banyak orang, nyanyi saya berani. Begitu udah ini. Tapi saya coba ya. Saya coba sedikit aja yang awal aja. Karena kalau yang awal saya masih oke lah ya, mungkin berapa 4-6 kata pertama. Baik, Pak, boleh, Pak. Saya coba ya. Kami putra putri bangsa, pilar harapan negara. Kurang lebih gitu aja dulu ya. Seterusnya takut sumbang nantinya. Kurang pas. Itu aja Oke, dulu Pak. deh. Ya, Itu udah sangat menggambarkan himne MT sih, Pak. Karena kalau saya secara personal, begitu mendengar opening atau lirik pertama MT itu, nggak mungkin tidak merinding gitu, Pak. Karena ada oh ya, gitu. iya Waduh. perasaan tersendiri gitu. Karena mungkin Ya, kalau bagi saya sih himne ini dimaknai itu akan berbeda-beda sih Pak bagi kami gitu. Jadi mungkin ada yang akan ya, memaknai ya. ya lagunya seperti apa seperti itu. Kalau saya dan banyak teman saya juga nih Pak, bukan saya sendiri, selalu merasakan ada rasa terharu dan juga kayak merinding Pak setiap Ya, mendengar himne ya, MTI kayak gitu. ya. Ya, Oke. syukurlah Nah kalau Pak, memang ada perasaan kita tersebut. Saya sangat berharap bagi mereka yang tidak ketemu dengan saya di kelas, minimal ketemu melalui lagu ya, melalui himne ini. iya, baik. Oke. Nah, Pak, kita sudah ada di penghujung alumni talks nih, Pak. Jadi, Ya, saya pengen mengucapkan banyak terima kasih nih, Pak, Bapak udah menyempatkan waktunya sama-sama. untuk Ya, ngobrol-ngobrol mengenai himne MTI dan ya, maknanya. Seru banget, Pak. Dari tadi kita udah ngobrolin dari awal latar belakangnya sampai tadi pelafalan lagu aslinya, ya. seperti itu ya, Pak. Mungkin dari Bapak tadi harapannya Himne MTI akan menjaga originalitasnya dan juga terus dikumandangkan sampai ke depan-depannya gitu ya Pak ya. Ya, ya. Oke, Pak mungkin ada sedikit closing statement atau mungkin kata-kata motivasi untuk teman-teman angkatan 2019 yang sedang menonton gitu Pak. 2019, oke. 2019 ini angkatan baru. Iya Sebentar. Pak. Ya masuk ya, masuk ke Iya. MTI baru ya. Baik. Eh, Begini, ya closing statement dari saya. Pintar saja ternyata tidak cukup ya. Ya. Kita perlu menjadi seseorang yang memiliki kontribusi besar
bagi masyarakat sekitar. Kepintaran tidak akan menjamin bahwa kita akan menjadi orang yang punya kontribusi. Masyarakat sekitar itu boleh hanya 1, 2, atau 3 orang di sekeliling kita. Begitu mereka merasakan ada manfaat dari hadirnya kita di tengah-tengah mereka, itu adalah kontribusi kita. Harapan saya adalah dimanapun kita berada, jadilah seseorang yang memberi manfaat bagi sekitarnya. Sederhana, itu saja. Jadilah seseorang yang bermanfaat bagi sekitarnya. Kalau kita pintar, bagus. Ya, saya juga senang melihat mahasiswa pintar. Tapi kalau pintar saja, kemudian nilai manfaat bagi masyarakat sekitar tidak ada, sangat disayangkan. Mungkin itu ya, closing statement dari saya. Jadilah seseorang yang memberi manfaat bagi masyarakat atau bagi sekelilingnya. Itu saja. Terima kasih. Wah, makasih banyak, Pak. Jadi, intinya adalah bermanfaat dan tetap berkontribusi ya, Pak ya? Berikan kontribusi. Ya. Oke. Nah, teman-teman, kita udah di penghujung Alumni Talks. Jadi, di sini sebelum aku mengundurkan diri, aku ingin mengatakan semoga video ini bermanfaat dan semoga juga video ini dapat membuat teman-teman lebih mengenal lagi himne MTI beserta maknanya, seperti itu. Dan seperti kata Pak Dadi, pintar itu nggak cukup, yang paling penting itu adalah bermanfaat dan juga memberikan kontribusi, teman-teman. Jadi, aku, Sonia Florence, pamit undur diri, dan juga di akhir kata aku ingin mengatakan semangat selalu, jaga kesehatan, dan stay safe ya teman-teman. Sampai di sini aja Alumni Talks kali ini. Jadi, sampai jumpa!